Pernah gak sih ngerasain bahwa ternakan kita itu tidak ada hasilnya atau hanya sekedar hobi yang seperti yang saya jalankan sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Trisakti Bird Farm. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini saya sedikit membicarakan tentang emprit Jawa. Emprit Jawa kok diternak sih? Sebenarnya apa sih emprit Jawa kelebihannya? Nah, di emprit Jawa itu sebenarnya buat saya hanya sekedar hobi, karena ketika kita melakukan suatu breeding yang jelas-jelas bahwa emprit Jawa itu tidak ada harganya di pasaran. Mungkin di tukang abang-abang sekolahan atau di pasar-pasar, burung itu mungkin hanya dihargai 3.000 sampai 5.000 rupiah per ekor. Hal ini sebenarnya sangat mengenaskan buat saya, karena memang harga burung tersebut memang tidak ada harganya. Tapi saya dengan senang hati memelihara burung emprit Jawa ini. Jadi pada awalnya memang saya coba-coba, kemudian berhasil dan berlanjut sampai sekarang. Mungkin anakan emprit Jawa yang ada di tempat saya juga jumlahnya sudah lumayan banyak, karena sebagian saya umbar di kandang aviari dan mereka menemukan pasangannya masing-masing. Di emprit Jawa sebenarnya agak susah dalam hal mungkin hal sexing ya. Yang pertama, sexing di emprit Jawa itu sangat susah karena memang burung tersebut adalah burung monomorfik yang antara jantan dan betinanya memang agak susah dibedakan mana jantan mana betina, karena memang bentuknya hampir mirip dan tidak bisa membedakan secara fisik antara jantan dan betina. Yang berikutnya, untuk sexing jenis emprit Jawa itu agak susah karena memang kalau mereka terlalu giras atau terlalu takut sama manusia, memang agak susah untuk menentukan mana yang bunyi dan mana yang tidak bunyi. Karena untuk pemilihan sexing jantan betina itu saya menandakan bahwa si jantan bunyi seperti halnya sexing pada emprit Jepang. Dan untuk menemukan emprit Jawa yang jinak yang mau bunyi di kandang kecil itu agak susah memang, dan itu butuh untuk memperlakukan mereka itu dari kecil kita pelihara pun kadang-kadang sudah besar itu sama seperti jet tempur. Jadi begitu melihat kita itu langsung gerabakan, dan itu kesulitan kita untuk menentukan jantan dan betina. Biasanya antara jantan dan betina itu saya melakukan itu di kandang kecil-kecil, saya pisah satu-satu itu untuk memantau mana jantan dan mana betina. Yang kedua, kenapa saya breeding emprit Jawa? Karena memang kalau dihitung-hitung secara ekonomi memang tidak ada hasilnya, tapi yaitu banyak menyita waktu, terus di pasaran juga barangnya banyak melimpah, harga murah. Terus buat apa saya breeding emprit Jawa yang saya jalani sekarang ini? Sebenarnya ada kepuasan batin
di saat saya breeding, terutama emprit-emprit Nusantara yang memang keberadaannya sekarang masih banyak di hutan-hutan, di sawah, di perkebunan. Burung ini masih banyak hidup dan berkembang biak secara alami di persawahan, di kebun-kebun belakang rumah, mungkin di hutan-hutan pinggiran desa. Itu mungkin masih banyak dijumpai emprit Jawa yang ada, yang mungkin di tempat teman-teman juga masih banyak di kebun-kebun belakang rumahnya si emprit Jawa ini. Jadi buat saya tidak sekedar hal ekonomis, tapi ada kepuasan batin ketika saya bisa membuat si emprit Jawa ini berkembang biak di kandang saya. Urusan laku dan tidak laku memang saya tidak memikirkan, tapi saya lebih senang bereksperimen, walaupun memang harganya di pasaran tidak laku, atau mungkin kalau dijual pun ya agak susah ya. Tapi jangan heran ketika saya menjual emprit Jawa ini yang sudah sepasang jodohan itu antara 250 sampai 300 ribu. Dan mungkin akan banyak yang mencibir ya, wah burung emprit Jawa kok dijual mahal gitu. Tapi buat saya bukan nilai ekonomisnya, tapi bagaimana kita bisa membuat si emprit Jawa ini nyaman di kandang, mereka berkembang biak, dan ada kepuasan batin ketika si emprit Jawa ini sudah menghasilkan anakan, sudah berkembang biak di kandang saya. Itu adalah salah satu motivasi yang saya senangi di dunia emprit Nusantara ini. Sebenarnya ini adalah langkah awal saya pingin rasanya ada konservasi di Indonesia ini, terutama fins atau emprit-emprit asli Indonesia. Memang tidak banyak yang menggeluti dunia emprit atau dunia fins Indonesia, karena memang nilai jualnya tidak sebagus harga dibandingkan dengan emprit-emprit atau fins dari luar negeri. Karena di negara kita memang masih banyak stok, masih banyak disediakan oleh alam yang memang kita bisa menikmati, bisa memetik hasilnya kapan saja kita mau. Tapi dalam hati kecil saya itu ada rasa sedih, ada rasa tidak terpuaskan ketika burung-burung fins Indonesia dihargai dengan harga murah, dipakaiin warna-warni, dijual dengan kandang yang tidak layak. Hati kecil saya itu berontak sebenarnya, karena Indonesia tidak ada konservasi yang menggeluti secara serius dalam konservasi di emprit Nusantara, terutama yang saya bahas yaitu emprit Jawa yang ada sekarang ini. Selanjutnya, kepuasan batin yang bisa saya dapat dari emprit Jawa ini adalah saya sering mengamati bagaimana emprit Jawa ini bisa berkembang biak, bisa nyaman di kandang, bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Tidak sekedar itu, saya juga merasa ada keingintahuan yang mendalam tentang emprit Jawa yang ada di video ini. Sebenarnya emprit Jawa itu adalah histori masa kecil saya. Dulu waktu kecil hidup di kampung, di persawahan belakang rumah.
yang malam-malam kita juga sering ngobor burung itu pakai senter. Malam-malam kita nyari di pesawahan deket rumah, terus kita pelihara dari kecil, anakannya kita ambil terus kita pelihara dari kecil. Itu adalah salah satu dari histori kenapa saya memilih emprit Jawa ini sebagai penelitian saya untuk saya breeding di kandang Trisakti Bird Farm. Terus yang berikutnya itu sebenarnya histori saya tentang emprit Jawa ini berkutat masalah, ya ada kerinduan saat-saat kita masih dalam usia masa kecil. Jadi di emprit Jawa memang banyak histori yang pernah saya jalani, yang pernah saya lakukan. Saya pelihara anak-anak emprit Jawa ini beberapa, terus saya lolohin satu persatu sampai mereka terbang sendiri. Dan ketika kita lepaskan, mereka akan kembali ke kandang kita atau ke pemiliknya dengan mengejar-ngejar kita. Itu adalah histori yang saya rasakan dulu waktu saya masih kecil. Jadi teman-teman, alangkah indahnya ketika kita di belakang rumah masih banyak burung-burung fin, masih banyak emprit-emprit yang di Indonesia yang bisa kita saksikan. Tapi ironisnya di Jakarta memang tidak ada jenis burung-burung yang seperti ini, yang di sekitar kita mungkin sudah jarang sekali ditemui, kecuali mungkin di daerah-daerah pinggiran masih banyak burung-burung emprit Jawa yang ada di video ini. Jadi untuk video kali ini memang sebenarnya saya mengajarkan bagaimana kita membuat emprit Jawa bisa berhasil kita breeding di kandang kita masing-masing. Tidak hanya emprit Jawa aja, mungkin suatu saat saya akan mencoba bereksperimen di emprit-emprit yang lain yang mungkin buat teman-teman itu tidak terpikirkan karena harganya murah, dan itu buat kalian juga mungkin karena nilai ekonomisnya rendah, buat apa dipelihara. Jadi emprit Jawa adalah suatu kebanggaan ketika kita sudah bisa membreeding di kandang kita dan membuat burung itu berkembang biak di kandang kita adalah suatu kepuasan batin yang saya rasakan. Jadi buat teman-teman, nah mari kita lestarikan fin Nusantara yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk bereksperimen untuk membuat atau mencoba untuk breeding emprit yang lain. Saya harap nanti ada teman-teman yang lain yang konsisten breeding di fin Nusantara. Jadi itu saja teman-teman, sebagai himbauan dari kami Trisakti Bird Farm. Semoga emprit Nusantara selalu menjadi raja di negerinya sendiri. Jadi tidak hanya emprit-emprit luar negeri yang kita kagumi, tapi emprit kita sendiri kita kesampingkan. Mari kita lestarikan alam Indonesia. Salam lestari dari kami Trisakti Bird Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.